Dalam kelanjutan kisah sinetron Istiqomah Cinta, Kansa semakin mendekati titik terendah dalam hidupnya. Setelah menjalani pernikahan yang penuh tekanan, ia harus terus menghadapi sikap Emran yang masih diliputi dendam serta kebencian Hutami yang tidak pernah benar-benar hilang. Hari demi hari, Kansa hidup dalam penderitaan yang tidak pernah ia pilih, menanggung kesalahan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Selama ini, Kansa memilih diam. Ia menahan luka, menahan air mata, dan mencoba bertahan dengan kesabaran. Ia percaya bahwa suatu hari kebenaran akan menemukan jalannya. Namun, sekuat apapun seseorang bertahan, kesabaran manusia tetap memiliki batas. Di dalam hatinya, Kansa terus memendam satu kebenaran besar. Ia bukan pelaku yang menabrak Aryani. Kansa adalah korban dari kebohongan yang diciptakan orang lain. Semakin lama ia melihat kebencian di mata Emran, semakin besar luka yang ia rasakan. Ia tahu bahwa Emran membencinya karena sebuah kesalahpahaman. Ia tahu bahwa semua penderitaan ini berawal dari tuduhan yang tidak benar. Sementara itu, nama Monica terus menghantui pikirannya. Kansa mulai mengingat kembali kejadian-kejadian di masa lalu. Sikap Monica yang penuh ambisi, caranya memanfaatkan keadaan, dan bagaimana semua kejadian buruk selalu berujung pada penderitaan Kansa. Semua itu membuat Kansa semakin yakin bahwa kebenaran yang ia simpan tidak boleh terus terkubur. Jika suatu hari nanti Kansa benar-benar tidak sanggup lagi menahan semuanya, ia akan memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia akan membuka kenyataan bahwa Monica adalah orang yang menabrak Aryani. Pengakuan itu akan menjadi keputusan terbesar dalam hidup Kansa. Karena kebenaran itu tidak hanya akan mengubah hubungannya dengan Emran, tetapi juga akan menghancurkan kebohongan yang selama ini dibangun Monica. Di sisi lain, jika kebenaran itu terungkap, Emran akan dihadapkan pada kenyataan yang paling menyakitkan. Ia akan menyadari bahwa dendamnya selama ini ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Ia akan menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia sakiti justru adalah korban. Sementara itu, bagi Kansa, keputusan untuk mengungkap kebenaran bukanlah tentang balas dendam, melainkan tentang membebaskan dirinya. Membebaskan dirinya dari tuduhan, membebaskan dirinya dari penderitaan, dan akhirnya memperjuangkan kebenaran yang selama ini ia pertahankan sendirian. Takdir perlahan mulai bergerak menuju titik yang tidak pernah dibayangkan oleh Emran dan Hutami. Selama ini, Emran hidup dengan keyakinan bahwa Kansa adalah penyebab kematian Aryani. Keyakinan itulah yang menjadi dasar dendamnya, yang kemudian berubah menjadi alasan ia mendekati, menyakiti, dan memperlakukan Kansa dengan penuh luka. Namun ketika kebenaran perlahan mulai terungkap, Emran akan dihadapkan pada kenyataan yang menghancurkan dirinya sendiri. Ia akan mengetahui bahwa Kansa bukan pelaku sebenarnya. Bahwa semua kebencian, semua sikap dingin, dan semua penderitaan yang ia berikan ternyata ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Kesadaran itu akan datang bersama penyesalan yang begitu dalam. Emran akan mulai mengingat setiap air mata Kansa, setiap kesabaran Kansa, dan setiap ketulusan yang selama ini ia abaikan. Dendam yang dulu terasa benar, kini berubah menjadi beban kesalahan yang sulit untuk ia tebus. Penyesalan Emran menjadi semakin berat ketika ia menyadari bahwa Kansa adalah satu-satunya orang yang tetap bertahan meski terus disakiti. Di sisi lain, penyesalan yang jauh lebih besar juga akan menghantam Hutami. Rahasia masa lalu yang selama ini tersembunyi akhirnya akan terbuka. Hutami akan mengetahui bahwa Kansa adalah anak kandungnya sendiri, buah hatinya dengan Dr. Aksan yang telah lama terpisah.
Kebenaran itu akan menghancurkan pertahanan hati Hutami. Semua kebencian yang selama ini ia simpan, semua perlakuan kasar, semua penderitaan yang ia sebabkan, ternyata ia berikan kepada darah dagingnya sendiri. Hutami akan dihadapkan pada kenyataan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia bukan hanya kehilangan waktu bersama anaknya, tetapi ia juga telah menjadi sumber luka terbesar bagi anak itu. Penyesalan itu tidak akan mudah untuk dihapus. Sementara itu, Kansa yang selama ini hidup dalam penderitaan akan menjadi pusat dari kebenaran yang akhirnya terungkap. Semua orang yang pernah menyakitinya akan dipaksa menghadapi kenyataan tentang kesalahan mereka. Bukti dan laporan yang sudah disiapkan Emran membuat Fathan berada dalam posisi yang lemah. Di tengah situasi yang sulit itu, muncul sosok yang tidak diduga membantu Fathan. Darto, pria yang selama ini dikenal memiliki sisi gelap dalam kehidupan Kansa itu, justru mengambil langkah untuk menjamin Fathan. Dengan jaminan dari Darto, Fathan akhirnya bisa keluar dari tahanan. Kebebasan itu menjadi titik balik baru bagi Fathan, sekaligus menimbulkan tanda tanya besar tentang alasan Darto melakukan hal tersebut. Setelah bebas, tekad Fathan justru semakin kuat. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam permainan Emran. Ia sadar bahwa Emran akan terus berusaha menyingkirkannya dengan berbagai cara. Namun bagi Fathan, semua itu tidak akan menghentikannya untuk tetap memperjuangkan kebenaran dan memastikan Kansa tidak terus menjadi korban. Sementara itu, di sisi lain Emran mulai merasa rencananya belum sepenuhnya berhasil. Ia berharap Fathan akan benar-benar tersingkir, namun kenyataannya Fathan justru kembali dengan tekad yang lebih kuat. Situasi ini membuat konflik di antara mereka semakin memanas. Di tengah semua itu, Kansa berada dalam dilema yang semakin dalam. Ia melihat sendiri bagaimana Fathan rela menghadapi risiko demi dirinya. Sementara di sisi lain, ia terikat dalam pernikahan dengan Emran yang penuh rahasia dan dendam.